Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Sabiqur Ramadan dari kelas TI 3A, jurusan Teknik Elektronika Prodi D3 Teknik Listrik dari Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan materi budaya dan lingkungan organisasi sebagai tugas UAS manajemen industri. Kita langsung ke materi saja. Yang pertama, budaya organisasi. Istilah budaya organisasi digunakan untuk menyebut suatu sistem makna bersama yang diurut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Organisasi mempunyai aturan-aturan dan larangan-larangan yang menentukan bagaimana para anggotanya bertindak suatu terhadap yang lain dan terhadap orang luar budaya tersebut, yang menentukan bagaimana perilaku anggota-anggota dari organisasi tersebut. Di setiap organisasi ada sistem atau pola-pola nilai, simbol-simbol, ritual-ritual atau mitos-mitos, dan praktek-praktek yang telah dikembangkan sepanjang waktu. Nilai-nilai ini menentukan dalam tingkat yang tinggi apa yang dilihat karyawannya dan bagaimana mereka menanggapi dunia mereka. Individu menyerap budaya organisasi tersebut berdasarkan apa yang telah mereka lihat, dengar di dalam organisasi itu. Di sini ada dua versi budaya kuat versus budaya lemah. Meskipun setiap perusahaan mempunyai budaya, tidak semua budaya mempunyai pengaruh yang sama terhadap perilaku dan tindakan karyawannya. Yang pertama, budaya kuat. Organisasi di mana nilai-nilai kunci dipegang oleh teguh, diikuti secara luas, mempunyai pengaruh yang besar terhadap karyawannya. Yang ketiga, organisasi menjelaskan secara terperinci hal-hal yang penting dan tidak penting dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, karyawan lebih berkomitmen, dan selanjutnya kinerja organisasi lebih tinggi. Yang kedua itu ada budaya lemah. Di dalam budaya lemah itu organisasi di mana nilai-nilai kunci tidak diharuskan untuk dipegang teguh dan diikuti secara luas, dan mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap karyawannya. Organisasi tidak menjelaskan secara terinci hal-hal yang penting dan tidak penting dalam perusahaan tersebut. Karyawan tidak banyak memegang komitmen, kinerja organisasi relatif kecil. Ada juga dimensi budaya organisasi. Riset menguatkan bahwa ada 7 dimensi yang secara keseluruhan menangkap hakikat budaya organisasi. Setiap dimensi tersebut dari rendah sampai tinggi dan semata-mata disebut sebagai tipe budaya rendah atau budaya tinggi. Dimensi budaya organisasi tersebut adalah: yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Kader sebagai karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil risiko tegas. Yang kedua ada perhatian pada detail. Kadar beberapa karyawan diharapkan mampu menunjukkan ketepatan analisis dalam perhatian pada detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Kadar beberapa manajer berfokus pada hasil dan atau keluaran, bukannya pada cara mencapai hasil itu. Ada orientasi manusia. Kadar beberapa keputusan manajemen turut mempengaruhi orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Orientasi tim. Kadar beberapa pekerjaan disusun berdasar tim, bukan perorangan. Ada juga keagresifan. Kadar beberapa karyawan agresif dan bersaing daripada bekerja sama. Yang terakhir, stabilitas. Kadar beberapa keputusan dan tindakan organisasi menekankan usaha untuk mempertahankan status. Sumber budaya. Ada beberapa sumber budaya yang juga bisa digunakan
Yang pertama itu ada cerita. Cerita suatu organisasi pasti memiliki cerita tentang peristiwa, misal kapan organisasi itu berdiri, pelanggaran dan peraturannya apa saja, dan kesuksesan apa saja yang pernah diraih, kegagalan yang pernah dialami, dan sebagainya. Simbol material. Simbol material menunjukkan siapa yang penting dalam sebuah organisasi, tingkat kebersamaan yang digendaki, dan jenis-jenis perilaku. Bahasa. Suatu organisasi mestinya memiliki bahasa tertentu. Dengan mempelajari bahasa ini membuktikan bahwa anggota organisasi menerima kebudayaan organisasi tersebut dan berusaha untuk melestarikan bahasa yang memiliki fungsi mempersatukan anggota-anggota organisasi. Isu-isu budaya organisasi menciptakan budaya etika, menciptakan budaya inovatif, menciptakan budaya berorientasi pelanggan, menciptakan budaya yang mendukung kebinekaan. Spiritual dari budaya organisasi. Jenis-jenis budaya. Budaya kemampuan beradaptasi, budaya pencapaian, budaya klien, budaya birokrasi, dan sebagainya. Ada 3 pilar organisasi beretika. Yang pertama, individu beretika. Kepemimpinan beretika, struktur dan sistem organisasi. Lingkungan organisasi, merumuskan lingkungan. Yang pertama, merumuskan lingkungan umum versus lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu di luar organisasi itu, misalnya untuk ekonomi, politik, pengaruh sosial, budaya. Lingkungan khusus adalah sebagai lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sarana sebuah organisasi. Menilai ketidakpastian lingkungan. Lingkungan sangatlah penting bagi para manajer sebab tidak semua lingkungan sama atau berbeda, yang disebut dengan derajat ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu derajat perubahan dan derajat kompleksitas. Lingkungan khusus. Lingkungan khusus adalah bagian lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sarana sebuah organisasi bagi kebanyakan organisasi pemasok, pelanggan, pesaing pemerintah, dan kelompok penekan, merupakan faktor eksternal yang menimbulkan ketidakpastian. Untuk lingkungan umum, termasuk dalam kondisi umum tersebut adalah kondisi ekonomi, hukum, dan kondisi politik, kondisi sosial budaya, demografi, teknologi, serta dunia global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan membutuhkan materi ini. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kata yang kurang baik dan kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.